Bintang hilap dot rombur, maka tindakon asanapon mi. Marende Tuhan memuji ode batang samap doho. Ladang di adaran doh tombak, marene bidong tumasai sonan. Kusumi dolong sungai doh tura, mamarita sangat bituan. Marende Tuhan memuji ode batang sangat doho. Marende Tuhan memuji ode batang sangat doho. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan pagi HKBP Kebun Jeruk. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, pagi ini pada hari Senin tanggal 6 Mei tahun 2024 kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Markus pasal 4 ayat yang ke-39. Demikian dinyatakan, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, apakah kita punya hamba? Apa saudara punya hamba? Atau saudara punya pesuruh? Atau saudara punya orang gajian dalam kehidupanmu? Mereka sebagai manusia boleh melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tapi ada satu hal prinsip yang selalu dipegang, yaitu jika tuannya berkata. Jika tuannya berkata ke kanan, maka dia akan ke kanan. Jika tuannya berkata ke kiri, dia akan ke kiri. Jika tuannya berkata diam, dia akan diam. Dan jika tuannya berkata duduk, dia akan duduk. Itulah kekuasaan seorang tuan kepada hambanya. Itulah wibawa Tuhan kepada hambanya. Hamba tidak akan pernah membantah. Hamba tidak akan pernah menolak apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Gambaran itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan pagi ini. Angin dan danau punya kekuatan yang bisa bahkan membuat manusia takut. Jika mereka menggelora, jika anginnya datang begitu dahsyat, bisa membuat kita sangat takut dan khawatir. Bahkan bisa saja sampai merenggut nyawa dari orang-orang yang melintas di sana. Tapi Bapak Ibu, pagi ini kita mau diingatkan bahwa angin, air, dan danau itu
di hadapan Allah sama seperti seorang hamba di hadapan tuannya. Dia tidak akan menolak, dia tidak akan membantah, dia akan selalu mengikuti perintah tuannya. Begitu Yesus menghardik, diamlah. Mereka, danau itu, angin itu, diam. Kalau melihat kekuatannya, kita sudah melihatnya di TV atau di mana, begitu dahsyat. Kalau datang topan, ada tsunami, itu begitu dahsyat, bisa menghancurkan kehidupan kita. Tapi di hadapan Tuhan, mereka adalah seperti seorang hamba. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Yesus Kristus, karena itu jangan takut terhadap apa yang ada di dunia ini. Walaupun kekuatannya begitu besar, jangan pernah takut. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan kita, yang punya kuasa dan punya wibawa, bahkan memerintahkan angin dan danau bisa. Karena itu jangan takut menjalaninya. Berjalanlah bersama dengan Tuhan, dengan penuh percaya diri dan keyakinan bahwa kita akan meraih impian-impian masa depan kita bersama dengan Tuhan. Jangan pernah takut dan ragu. Karena jika angin dan danau saja bisa dihardik, apalagi permasalahan hidupmu yang tidak sedahsyat dan tidak sekuat angin dan danau. Pagi ini Tuhan mau mengajak kita, mari melangkah dengan yakin. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan. Seluruh kekuatan-kekuatan itu bagaikan hamba di hadapan Tuhan. Dia tidak akan pernah membantah. Dia tidak akan pernah melawan. Dia akan turut sepenuhnya pada perintah Tuannya, yaitu pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Melangkahlah dengan pasti bersama dengan Tuhan. Kau akan berjalan dengan aman dan tenang. Tuhan memberkati. Amin. Terpuncung
Mari kita berdoa. Kami tahu Tuhan, Kau adalah pencipta alam semesta. Kau adalah Tuhan dari seluruh alam semesta. Sehingga jika Tuhan berfirman, maka seluruh alam semesta akan mengikuti. Jika Tuhan menyuruh, maka Dia akan berbuat sebagaimana Tuhan memerintahkan. Karena itu Bapa, terima kasih Tuhan telah menggandeng kami dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga hari ini kami bisa melangkah dengan pasti. Karena Tuhan bersama kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir akan apapun. Karena Tuhan bersama dengan kami. Berkati seluruh jemaat. Berkati saudara-saudara kami yang terbaring, lemah dan sakit. Biarlah tangan pengasihan Tuhan yang menjamah mereka dan menyembuhkan mereka. Biarlah kasih Tuhan yang menguatkan mereka. Sehingga mereka dipulihkan. Dan menjadi anak-anak Tuhan, saksi-saksi Kristus dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, ampuni kami atas dosa kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat, anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.